Selamat pagi, rekan-rekan. Selamat datang lagi di kelas pengantar kitab suci Ibrani. Hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang baru yang di dalam diktat kalian itu para nabi dibicarakan sangat singkat, ya. Nah, kita tidak akan sesingkat itu membahas mereka. Hari ini kita akan berbicara tentang panggilan kenabian dan gerakan kenabian. Ini saya kira melengkapi, ya. Kalau di dalam hidup gereja itu ada sisi liturgi, ya, ada koinonia, ada diakonia, dan ada martiria. Sisi martiria ini seringkali agak kurang banyak dibahas, ya. Maka kita akan mencoba menghubungkan panggilan kenabian dan gerakan kenabian dalam konteks hidup menggereja, terutama sisi martiria, ya, yaitu sisi kesaksian gereja. Nah, kita mencoba mencari tahu kesaksian gereja pada zaman ini, kira-kira kesaksian seperti apa, dan apakah kita bisa belajar dari para nabi tentang kemartiran, ya, tentang martiria, tentang kesaksian berdasarkan panggilan kenabian mereka. Maka mari kita menempatkan diri kita sedekat mungkin dengan hidup kita sekarang ini. Ada salah satu lagu yang langsung ada dalam benak saya ketika berbicara tentang tantangan hidup menggereja dari perspektif para nabi, ya. Salah satu isu yang akan nanti diangkat oleh para nabi adalah soal monoteisme. Nah, kita coba cari tahu, ya. Kira-kira tantangan monoteisme pada zaman ini itu apa, ya? Sebentar, ya, rekan-rekan, karena agak lambat sedikit. Nggak apa-apa, ya. Lalu saya kira kampus kita sedang menuju pertemuan tatap muka lagi. Mudah-mudahan ini kabar gembira buat kalian, ya, terutama yang sudah ada di Jogja. Oke, mari kita mulai diskusi kita. Kita mulai dari yang simpel-simpel dulu, ya. Oke, kita mulai dari Mbak Anissa. Ya, Mbak Anissa. Kalau kamu melihat seseorang itu, biasanya kamu melihat dari mananya dulu sih? Dari rambutnya, dari matanya, dari bibirnya, dari kakinya. Dari mananya dulu, Mbak Dewi Anissa? Dari senyumnya. Dari senyumnya. Kok dari senyumnya, Mbak? Mengapa dari senyumnya? Dari senyumnya saya menilai orang. Oke, dari senyumnya. Sudah ketemu orang yang baik dari senyumnya, Mbak Anissa? Ya, kebanyakan teman yang baik. Oke, Mbak Anissa, kalau melihat seseorang, guys, dari senyumnya. Jadi jangan lupa untuk tersenyum kalau kamu ketemu dengan Mbak Anissa. Karena seseorang adalah senyumnya. Kalau kalian pernah melihat film, judulnya adalah Wonder. Dia bilang, kalau kamu ingin melihat seseorang, lihatlah sepatunya, ya. Karena dari sepatunya itu kelihatan, ya, orang itu nyaman tidak dengan kamu, ya. Dia pengen berada di situ dengan kamu atau tidak, ya. Itu sesuatu yang istimewa, ya. Kalau Mbak Anissa itu melihat seseorang dari senyumnya, ya. Kita coba lihat senyumnya Mbak Anissa, guys. Oke, Mbak Mei, kalau kamu melihat seseorang, apa dulu yang kamu lihat, Mbak Mei? Secara fisik, ya. Secara fisik. Biasanya kan kita melihat secara fisik, ya. Kecuali Mbak Mei bisa membaca hati. Dari mata bisa ngelihat. Oke. Maka ada istilah, ya.
in the eye of the beholder, ya. Dalam mata seseorang yang memilikinya. Mengapa mata, Mbak Mei? Dari mata turun ke hati. Oh, dari mata turun ke hati. Enggak, ya dari mata tuh bisa ngelihat orangnya, dari pandangannya, tatapannya, jujur atau enggaknya, biasanya dari mata. Oke, maka biasanya kalau orang tidak nyaman, orang akan memalingkan pandangan, ya. Tidak mau dilihat matanya, ya. Karena matanya sudah berbicara sesuatu, ya. Itu terkoneksi atau tidak dengan yang dia pikirkan. Oke. Jadi melihat mata. Kalau suster-suster itu kalau melihat seseorang dari mananya, ya? Apakah dari apanya, suster? Gultom, Assunta, FSE. Dari apanya, suster? Gerak-geriknya. Misalnya gerak-geriknya suster seperti ini mengatakan suster itu pribadi yang seperti apa sih? Jadi gesturnya, ya. Ya, kalau dari gesturnya Suster Juwita itu kita bisa mengetahui Suster Juwita itu orangnya seperti apa sih? Kurang sabar. Suaranya kurang keras, Suster. Orang yang kurang sabar, Romo. Orangnya kurang sabar. Ya. Oke, ini pengakuan jujur ya pada waktu pagi hari. Nah, sama teman-teman kalau kita mendengar tadi lagunya Demons, jadi dari Imagine the Dragons, ya. Dia mengatakan mata seperti dikatakan oleh Mbak Mei, ya, adalah diri kita yang sesungguhnya. Nah, dia membuat sebuah kontras bahwa justru di matalah orang bisa melihat sisi gelap seseorang. Dan dia membuat sebuah pengamatan yang menurut saya sangat menarik, ya. Setan itu ada bersembunyi di mata kita, ya. Jadi kalau kita melihat mata seseorang, kalau Mbak Mei tadi ya, kita bisa melihat diri kita yang sesungguhnya. Kalau Imagine Dragons itu mengundang kita untuk melihat bahwa roh jahat, ya, setan itu bersembunyi di mata kita. Nah, maka kita sekarang mau berbicara, ya. Evil, devil, apa yang menurut kamu menjadi tantangan kita zaman ini? Ya. Nah, di kitab yang kita baca, terutama dalam Nabi Elia, ya, dia berhadapan dengan Baalisme, ya. Sebuah paham ketuhanan yang ada dalam negara sebelah, ya, terutama ini dianut oleh istri raja yang Elia kritik waktu itu, ya. Jadi Baalisme itu sebentuk penyembahan pada berhala, ya, yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, ya, dari Israel. Nah, pembicaraan tentang berhala-berhala pada zaman ini itu kira-kira buat kalian berbicara apa sih, ya? Oke. Suster Dominic, Suster Salva. Ya, kira-kira berhala pada zaman ini itu apa ya, Suster? Kalau ada. Kalau tidak ada ya kita skip, ya,
bagian mata kuliah tentang nabi-nabi ini ya. Kita langsung aja ke kitab-kitab lain ya, karena gawean kita masih banyak ya kitab-kitabnya ya. Ngapain kita omong sesuatu yang tidak punya relevansi ya, tidak punya signifikansi. Silahkan, Sister Dominic, Salva, langsung aja dua-duanya. Salah satu mulai dulu. Nanti aku sambung. Ya. Terima kasih Romo untuk pertanyaannya. Kalau mau lihat berhala pada zaman ini itu lebih kepada manusia itu lebih saat ini lebih mendewakan atau mengagungkan teknologi ya Romo. Oke, contohnya apa sih Sus? Bahwa orang sekarang ini sangat mendewakan teknologi. Jangan-jangan karena suster nggak punya HP yang terbaru, lalu omong kita tuh mendewakan teknologi ya. Romo-romo itu sekarang HP-nya iPhone semua, sekurang-kurangnya Samsung yang terakhir. Sementara suster-suster tuh HP-nya ya yang tradisional itu ya. Paling nggak bisa ngirim SMS ya. Atau foto-foto yang nanti ada di aplikasi FaceApp ya sehingga lebih glowing ya. Oke, suster. Mengapa suster merasa bahwa kita itu sangat mendewakan teknologi, Sus? Iya, misalnya lebih banyak itu kelihatan pada saat ini itu misalnya macam lagi berkumpul di kafe, anak-anak muda kan biasanya kalau lagi kumpul di kafe, lagi berkumpul di kafe tapi tidak ngobrol dengan teman-teman di sampingnya, tapi malah lebih fokus di situ melihat bahwa mereka lebih pada ketertarikannya lebih pada gadgetnya daripada sesama itu didengarkan gitu. Oke, omong-omong suster pernah ke kafe nggak sih? Pernah ke kafe suster? Kalau yang sejak ada di Jogja ini belum pernah, Romo. Oh, belum pernah. Kapan-kapan ngajak saya. Suster pakai baju suster gitu ya. Boleh nggak sih suster ke kafe nggak pakai baju suster tapi pakai jeans gitu ya? Atau hot pants gitu, boleh nggak sih? Tidak boleh, Romo. Oh, nggak boleh ya. Ya. Tapi pakai paling nggak pakai jaket ya sehingga ya kalau jaket bisa. Jubahnya nggak terlalu kelihatan ya. Oke, kita langsung tanya aja pada teman awam ya. Kira-kira teknologi itu apakah berhala baru ya, Mas Rengga ya? Suster ini kok, apakah suster ini penuh kecurigaan terhadap teknologi ya? Mungkin suster jarang pegang HP. Mungkin suster jarang pegang HP. Wah, nuduh aja nih Mas Rengga ya. Ya, menurut Mas Rengga, oh malah tidak punya HP ya. Kan Ordo Francis kan harus lebih miskin dong daripada para Yesuit ya. Oke, gimana Rengga? Seperti yang disampaikan Boni minggu lalu itu banyak Boni. Berhala baru itu ya teknologi tadi karena ya jadi itu berhala baru karena pemakaiannya yang tidak terkontrol gitu. Oke, karena penggunaannya yang tidak terkontrol dan nanti kita akan bicara ya sesuatu yang mulai menguasai diri kita, mendikte hidup kita, itu seringkali sudah menjadi berhala ya. Sesuatu yang sudah mulai menguasai kita, mendikte kita ya. Mudah-mudahan para dosen tidak menjadi berhala buat kalian ya, karena mulai mendikte ya, mulai menguasai kalian ya. Mudah-mudahan tidak ya. Saya kira poinnya ini ya teman-teman, terutama nanti kalau kita coba melihat
Ada beberapa orang yang sudah mulai mengkhawatirkan ya bahwa hidup kita itu menjadi semakin tidak bahagia. Nah, ini adalah sebuah potret yang pernah disusun ya oleh seseorang yang saya senang banget. Karena kan kebahagiaan ini sesuatu yang kita coba raih ya dalam hidup kita. Dan ternyata kita itu ngejar kebahagiaan tidak sendirian. Banyak banget ya. Bahkan kita rebutan untuk bahagia ya. Kamu lihat ini, ternyata kita selari-larinya kita, ternyata kita belum di depan. Dan sudah penuh ya kendaraan yang membawa kita pada kebahagiaan. Kita harus nunggu lagi. Ya, ini seperti kalau kita jalan-jalan di mall, ya. Lalu lalang, rame, crowded, semua pengen bahagia. Dan kita diberi ya petunjuk kemana kita akan bahagia. Dan jalan menuju kebahagiaan itu berliku-liku. Orang rebutan bahagia. Bahkan cakar-cakaran memakan orang lain agar bisa bahagia. Apakah ini yang disebut bahagia? Nah, orang barangkali mencoba mencari kebahagiaan di tempat-tempat lain yang bisa jadi membuat kita terperosok dalam kecanduan, adiksi. Ada yang menawarkan bahagia itu ternyata ada preskripsinya, ada resepnya. Apakah ini yang namanya kebahagiaan? Apakah kerja membuat kita bahagia? Akhirnya kebahagiaan itu ada nggak sih? Jadi ikut sedih ya. Oke. Nah, sampingnya Suster Dominic siapa ini? Ya, silakan Suster. Film tadi kira-kira berbicara apa sih, Sus? Kalau Suster nonton film tadi, kira-kira isinya apa sih? Dari
film Tenet tadi, saya lihat itu tentang mengejar kebahagiaan sih Romo. Mengejar kebahagiaan. Suster juga mengejar kebahagiaan nggak sih? Kalau dari saya itu mungkin semua orang yang membutuhkan suatu kebahagiaan ya Romo. Tidak ada yang semua orang hidup mau mengejar ini penderitaan. Oke. Orang bilang bahagia itu sederhana ya. Sesederhana apa sih kebahagiaannya Suster Salva itu? Apa sih yang membuat Suster Salva itu bahagia dan itu kayaknya sederhana banget gitu ya. Nggak rumit-rumit ya untuk membuat Suster Salva itu bahagia. Kalau dari saya untuk kebahagiaan yang ingin saya dapatkan itu ya ketika dalam kebersamaan adanya sukacita, kumpul bersama, bercerita, di situ ya sudah muncul sebuah kebahagiaan tersendiri kalau selalu berkumpul bersama begitu, saling berbagi. Iya. Itu sih Romo. Apalagi kalau stiker yang di atasnya kepala suster itu suster rasakan ya, kebahagiaan bersama Yesus ya. Ada stikernya ya di atas kepalanya Suster Salva ya. Ya, oke, kita ke Suster Tere. Halo Sus. Bahagia itu sederhana nggak sih Sus? Sederhana Romo. Sederhana apa Sus? Kalau di tempat kami ketika makan bersama cukup dengan ikan asin itu sudah kebahagiaan Romo. Waduh, sederhana sekali ya. Ya, di tempat saya itu kadang-kadang kita makan steak aja masih komplain ya. Steaknya kok kurang empuk ya. Oke, mengapa sih sederhana itu, Suster? Seperti lagu dangdut aja ya. Makan dengan nasi dan ini ya, dengan ikan goreng aja kok sudah bahagia ya. Memang bahagianya di mana sih, Sus? Apakah ketika merokoti tulang ikannya itu yang membuat bahagia? Kalau dari kami sendiri ya Romo, kenapa saya mengatakan itu karena di komunitas kami saat ini khususnya ketika kami bisa makan bersama karena kesibukan studi masing-masing gitu, ketika makan bersama itu menjadi sebuah kebahagiaan karena kami bisa bertukar pengalaman seperti itu Romo. Dan intinya ketika makan bersama itu kan kebersamaan itu yang jadi kebahagiaan kami. Jadi dikumpulkan dalam meja makan satu yang sama seperti itu Romo. Ini salah satu keprihatinan orang pada zaman ini ya, yaitu A titik 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 I titik 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 T titik titik titik. Kira-kira 3 kata itu apa ya? Yang tadi Suster Dominik katakan ya, anak-anak muda itu janjian ketemu, janjiannya di kafe, tapi begitu ketemu malah sibuk sendiri dengan HP-nya masing-masing. Jadi salah satu penyakit zaman ini adalah, teman-teman, alone in togetherness. Orang kelihatannya duduk bareng-bareng tapi sendirian. Ya. Nah, itu kadang-kadang kita alami juga toh di kelas Zoom ya. Kita ada di frame yang sama tapi sendiri-sendiri. Oke, rekan-rekan, kita akan coba lihat ya yang ditulis terutama di dalam dokumen yang ada pada kita. Sebentar ya, saya coba cari dokumennya. Wah, kelihatannya file saya terlalu banyak yang saya buka ya. Sehingga dokumennya tidak mau muncul ya. Sebentar. Saya harus menghapus dulu beberapa. Mudah-mudahan bukan kalian yang saya hapus ya dari. Karena kalian penting di mata saya ya. Jadi jangan khawatir, kalian tidak akan saya hapus.
Mudah-mudahan sudah keluar. Ya. Sambil nunggu ya, nanti kita pelan-pelan, karena ternyata tidak semua layar bisa dimunculkan. Oke, rekan-rekan, kita akan melihat bagian yang paling penting ya dari gerakan kenabian. Ini yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini, bahwa seorang nabi itu dia memiliki pengalaman langsung dengan Allah. Nanti kita akan melihat salah satu contoh, yaitu Nabi Elia. Ia tidak hanya seorang peramal masa depan, foreteller, melainkan juga penunjuk arah ke arah masa depan. Dan sekarang ini ya, terutama mereka yang kita sebut sebagai nabi-nabi zaman ini, dalam arti yang negatif, mereka seringkali senang sekali ya dengan meramal masa depan. Dan hidup kita itu kayaknya senang banget ya kalau bisa ada kepastian ya. Maka kita senang banget datang ke juru ramal. Bagaimana cinta saya tahun ini? Bagaimana karir saya tahun ini? Bagaimana studi saya tahun ini? Dan seterusnya. Karena kita senang ya dengan kepastian. Padahal kita hidup dalam dunia yang semakin tidak pasti. Nah, salah satu nabi yang akan kita bicarakan, minggu depan kita akan berbicara nabi-nabi yang lain ya, yang memang sayangnya ya dalam beberapa buku pengantar kitab suci Ibrani, nabi-nabi yang menurut saya sebenarnya perlu mendapatkan perhatian, sayangnya tidak banyak dibicarakan ya dalam diktat-diktat di sekitar kitab suci Ibrani ya. Karena mungkin beban banyaknya nabi ya yang harus dibahas. Dan mereka muncul pada masa krisis. Krisis apapun ya, maka kita mencoba melihat krisis zaman ini apa saja sih, sehingga panggilan kenabian, panggilan gerakan kenabian itu masih tetap punya signifikansi ya dan relevansi pada zaman kita. Nah, misalnya adalah Nabi Amos ya. Nabi Amos menurut saya adalah seorang nabi yang perlu kita bicarakan lebih, tetapi dalam beberapa literatur sayangnya adalah Nabi Amos dapat perhatian yang kecil sekali. Ya. Nah, siapa nabi? Kalau kita merujuk pada beberapa teks yang ada pada layar kalian, dia pertama-tama adalah seorang hamba Allah. Juga bisa disebut sebagai utusan Allah. Lalu mereka adalah orang kepunyaan Allah, berarti orang itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Mereka seringkali dipandang sebagai pelihat, orang yang menyingkapkan rahasia-rahasia dengan meminta petunjuk dari Allah. Lalu yang terakhir, ini yang menurut saya perlu ya, terutama pada zaman ini, saya akan panggilan kenabian itu ada dua. Yang pertama adalah denunsiasi, yang kedua adalah anunsiasi. Denunsiasi itu terutama mengajukan kritik atas situasi yang tidak ideal. Bisa kedustaan, ya, bisa penyelewengan, dan macam-macam ya. Nanti kita akan coba lihat ya teman-teman, kedustaan, penyelewengan pada zaman ini jauh lebih tersembunyi ya daripada kedustaan yang barangkali kita lihat dalam yang dihadapi oleh para nabi-nabi itu ya. Dan sebenarnya pada zaman Nabi pun persoalan tentang kedustaan ini sudah memiliki kerumitan ya. Misalnya ya orang, nah ini ya biasanya kalau kita omong tentang penolakan ekstrem terhadap Allah itu kan kita bicara tentang ateisme. Tetapi ateisme yang seringkali berlangsung dalam masyarakat kita adalah ateisme yang lebih praktis ya. Orang barangkali tidak mengatakan saya menolak eksistensi Allah, tetapi lebih praktis ya. Mereka mungkin tidak akan omong tentang saya itu menolak eksistensi Allah, tetapi dalam praktik sebenarnya secara terselubung orang menolak eksistensi Allah ya, kehadiran Allah dalam hidup mereka. Juga barangkali orang mengambil jalan ketiga.
Nah, jalan ketiga ini dalam arti negatif ya, teman-teman. Mereka berusaha untuk mendamaikan Allah dan berhala dalam hidup mereka. Jadi Allah dan berhala itu kan kontras satu terhadap yang lain. Tapi dalam praktek ternyata kita coba Allah dan berhala itu kita pelihara bersama. Nah, itu juga bentuk apa ya, kita sebut aja ya ateisme yang lebih terselubung ya. Atau nanti juga sama ya, yang Paus Fransiskus pada bagian lain dari diktat yang saya berikan pada kalian, yaitu kerohanian duniawiah. Jadi casingnya itu rohani, tapi sebenarnya isinya sangat dunia. Nah, ini juga bentuk-bentuk ya. Jalan ketiga, ketika orang ingin antara yang suci dengan yang duniawi, itu orang tidak hanya mencoba mencari titik temu, tetapi orang mau berkompromi dengan itu ya. Dan itu seringkali nanti jadi masalah. Nah, kita akan langsung saja berbicara tentang panggilan kenabian pada zaman now, tetapi kita coba lihat dulu ya, teman-teman, dari pengalaman Elia, salah satu nabi yang dipanggil pada zamannya, berhadapan dengan tantangan pada waktu itu ya. Nah, sambil merefresh pengalaman kalian, ini adalah konflik yang dialami oleh, sebentar ya, sorry. Kenapa tidak mau? Ya. Jadi menjadi seorang nabi itu seringkali melibatkan pengalaman diasingkan ya. Dan ini yang dialami oleh Nabi Elia ketika dia berkonflik dengan raja dan permaisuri. Dia karena dicari-cari untuk dihabisi hidupnya, maka dia perlu mengasingkan. Nah, ini tadi ya, teman-teman. Seorang nabi adalah seseorang yang memiliki relasi dekat dengan Allah. Hidupnya tidak pernah jauh dari Allah. Thank you. Now go and make something for yourself and your son. But Elijah, there's nothing left. She used it all up. I watched her. Jadi pada waktu itu Israel dan sekitarnya ada kekeringan panjang, dan tentu ini sangat berdampak ya pada mereka yang secara ekonomi rentan, kurang lebih seperti masa pandemi. Look! Chris, all the containers were completely empty a few minutes ago. We've been standing here the whole time. Nobody went in or out. I know who you are, but I do not know why you are here. You are welcome to stay with us as long as you need to. There's an extra room. Nah, bagi perempuan ini kehadiran kenabian itu memberikan anunsiasi ya, kabar baik. Tetapi persoalannya adalah bahwa sesuatu terjadi pada keluarga itu. Setelah Elia dengan bantuan Allah
itu bisa memberikan kelimpahan ya, dalam minyak, dalam gandum. It's getting worse. Can I help? Perhaps you can ask the prophet to pray to his God. Oke, mengapa ini muncul ya? Sebentar ya teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Ada technical problem ya, mudah-mudahan kalian tidak terganggu, jangan khawatir, sabar. Paling-paling komputer saya hang ya, dengan hal-hal kayak gini. Sekarang Asus itu rajin mengupdate saya ya, padahal saya tidak ingin terlalu sering-sering diupdate. Ya. Mungkin Asus takut ya kehilangan relasi dengan saya, jadi pengen selalu mengupdate hubungan kami. I wonder if he's any better. Ini situasi krisis ya, rekan-rekan. Bisa sakit yang memburuk. He doesn't look so good. Why doesn't Elijah do something other than stare? Jadi Nabi bisa hadir dalam konteks krisis yang pada level masyarakat ya, krisis masyarakat luas, bisa jadi seorang Nabi hadir dalam krisis yang lebih personal. What have I done to you? I thought you were God's prophet. Did you come here to cause the death of my son as a reminder that I have sinned against God? Dan dalam keadaan krisis, perempuan ini bertanya ya kepada Nabi Elia, apakah kamu datang untuk mengingatkan saya bahwa saya ini seorang pendosa dan mengakibatkan kematian anak saya? Apakah kamu datang untuk kepentingan ini, Nabi? Jadi sisi denunsiasinya oleh perempuan ini kelihatan. Ya. Apakah ada sesuatu yang salah dalam diri saya? What's he doing? He's praying. That didn't sound very much like a prayer. What is Elijah doing now? It must be some kind of Sekali lagi, tidak hanya memiliki relasi dengan Allah, juga seorang nabi itu bersandar ya pada kuasa Allah. Oh Lord, my God, I pray let this child's soul come back to him. Oh Lord, my God, I pray let this child's soul come back to him. What? Joy. Look, your son is alive. Now by this I know that you are a man of God,
and that the word of the Lord in your mouth is the truth. You know, at first, it didn't seem to make sense for Elijah to come all the way up here. But God had his reasons, and that was enough for him. Oke, rekan-rekan, nanti kita akan coba lihat ya, terutama para nabi itu berada di tempat dia perlu berada ya. Dan nanti juga dalam konteks yang lebih kekinian, panggilan kenabian gereja itu perlu berada di lokasi di mana krisis. Apakah itu krisis kemanusiaan atau apakah itu krisis spiritual itu berada. Dan bagian lain yang sangat menekankan sisi yang denunciatif ya, bahwa seorang nabi itu melakukan protes ya atas praktik hidup religius atau praktik budaya yang berlawanan dengan Allah. Ini kelihatan ya ketika Elia itu berkonflik ya dengan para nabi kerajaan atau para ahli nujum kerajaan. Nah, ini adalah Baalisme, semacam praktik ketuhanan yang ada pada bangsa-bangsa di sekitar Israel dan kemudian diadopsi oleh raja. Among us, we plead with you, mighty God, all that gives us life. Come down, O Baal, and light a fire upon this altar as a sign. Yes, see if we can pick up any strangers. I am happy to report that there are no life scan readings of any kind from Baal's idol or altar. We come before you on this mountaintop, O Baal, you are great, and we are your humble servants. I would have thought something would have happened by now. I pray louder! There must be a God! Maybe he's daydreaming! Using the toilet! Or traveling somewhere! Or maybe he's asleep! And you have to wake him up! Fill 4 large jars with water, and pour the water over the offering and the wood. Do the same thing again. That thing is soaking wet. There's no way this will ever catch fire. Now do it a 3rd time. Ya,
Tidak ada kelanjutannya, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen nonton, nanti silahkan kalian nonton langsung ya, edisi yang lebih lengkap. Hampir setengah jam, tapi saya kira worth to watch ya. Jadi saya kira worth it to watch. Nah, sekarang kita akan melihat dokumen yang ada pada kita, yaitu dokumen Evangelii Gaudium ya. Di sana ada beberapa materi yang menurut saya istimewa ya, soal beberapa tantangan dunia pada zaman ini. Dan kalau kita melihat kemanusiaan kita itu sedang mengalami titik balik dalam sejarahnya. Bisa dalam arti yang sangat positif ya. Kita itu maju sekali, tetapi juga kita bisa melihatnya dari perspektif yang lebih kritis bahwa ada beberapa masalah yang kita hadapi. Nah, biar kalian dapat gambaran ya. Biasanya orang-orang Indonesia itu yang digambarkan ya, ketika keluar negeri itu biasanya kemana sih? Suster MASF, Serliana Sea. Ya. Sus? Ya, Romo. Ya, kalau hari ini saya membelikan tiket gratis pada suster ke tempat manapun di dunia, suster pengen kemana sih? Tanah suci, Romo. Ke mana saja? Tempat yang satu tempat? Yerusalem. Kapadokia? No. Enggak. Kemana kira-kira suster? Bethlehem, Romo. Ke Bethlehem. Mengapa ke Bethlehem, suster? Mau mengunjungi tempat kelahiran Yesus, Romo. Mau mengunjungi tempat kelahiran Yesus. Oke. Enggak mau ke hati khusus? Berat, Romo. Susah masuknya. Oke, teman-teman, ya salah satu kota yang kalau kita lihat para seleb yang kita follow ya, itu salah satunya adalah kota ini ya, yaitu kota New York. Nah, kayak apa sih kota New York ya? Kalau para seleb itu datang ke sana tuh selalu ya di IG-nya ditunjukkan kota itu. Nah, ini teman-teman yang mau saya katakan dengan titik balik ya. Nanti kalau kalian jalan-jalan ke Jogja ya, kalian sebenarnya juga menemukan titik balik sejarah itu. Ini memakai teknik time lapse. Ya. Jadi cepetin. Jadi motionnya cepat. Nah, kira-kira panggilan kenabian atau gerakan kenabian pada konteks zaman now seperti ini apa ya? Beautiful morning in New York City.
Close the door, please. Oke, itu adalah gambaran zaman now ya, yang saya ambil dari kota New York ya. Nanti kalian bisa melihat kota-kota lain tentu teman-teman, dan melihat dunia yang seperti itu. Ini yang ditulis oleh Paus Fransiskus ya. Yang pertama adalah tantangan kita sekarang ini. Yang pertama adalah ekonomi pengucilan. Nah, dan Paus Fransiskus ini membaca secara baru ya, teman-teman, perintah 1 dari 10 perintah Allah, jangan membunuh. Karena ternyata ekonomi yang mengucilkan itu membunuh orang ya. Dan membunuhnya itu tidak 1-2, tetapi pembantaian yang massal ya. Orang-orang yang tidak bisa bertahan hidup ya dalam sistem ekonomi yang mengucilkan orang. Dan di belakang itu tentu ada sebuah pemahaman atau bahkan ideologi, yaitu survival of the fittest ya. Hanya mereka yang kuat yang bisa survive ya, bertahan hidup. Sementara mereka yang paling lemah itu yang paling tidak akan bertahan hidup. Maka kita bisa menemukan di dalam misalnya di balik kota yang kota-kota dunia ya, seperti New York, Paris ya, Jakarta ya, bisa ke Singapura ya, nanti salah satu kota di Jepang, salah satu kota Seoul di Korea Selatan, dan Dubai dan yang lain-lain ya. Kita bisa melihat orang-orang yang tanpa pekerjaan, tanpa kemungkinan, tanpa jalan keluar ya. Ketika saya jalan-jalan ke kota Roma itu saya melihat ya mereka yang berjualan sektor informal ya. Mereka adalah para imigran. Yang dari warna kulitnya kita bisa tahu ya. Mereka masih di informal di negara Italia. Mereka jualan merchandise dan barang-barang kecil ya yang kita sebut aja ya murah. Dan bahkan barang yang sekali pakai dibuang ya, karena mungkin saking terasa murahnya. Nah, kita tidak hanya berbicara orang yang secara ekonomi tersisih, yang secara ekonomi tereksploitasi, bahkan kita perlu berbicara tentang orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dianggap sampah di dalam masyarakat. Nah, apakah di tempat kita ada orang-orang yang kalian pandang sebagai orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dianggap sampah? Siapa mereka di dalam masyarakat kita? Oke, kita cari-cari teman kalian ya. Oke, Mbak Emi Girsan. Silahkan, Mbak Emi Girsan. Iya, Romo. Oke. Ya, di manakah kamu, Mbak? Di Kota Baru, Romo. Oke, kameranya dinyalakan, Mbak. Iya, Romo. Ya. Iya, Romo. Oke. Siapakah orang yang terbuang dalam masyarakat kita kalau ada? Mbak Emi Girsan. Maaf, Romo, pertanyaannya tadi apa ya? Saya baru saja mengucapkannya, Mbak Emi. Iya, kurang jelas, Romo. Oke, nanti cek telingamu ya. Iya, Romo. Udah lama nggak ketemu. Orang-orang yang terbuang dalam masyarakat kita, itu siapa ya kalau ada? Kalau orang-orang terbuang itu sepertinya tidak ada, Romo. Tapi orang-orang yang kurang diperhatikan mungkin ada. Oke, orang-orang yang kurang terperhatikan. Contohnya siapa, Mbak? Apakah Mbak Emi termasuk yang kurang diperhatikan? Sedikit, Romo.
Nggak ada ayang, Romo. Ada yang kurang diperhatikan itu seperti orang-orang jalanan itu, Romo. Oke, mengapa mereka Mbak Emi sebut orang-orang yang kurang diperhatikan? Karena kan di masa-masa kita itu banyak yang dapat subsidi, Romo ya. Banyak orang yang dapat subsidi walaupun kehidupannya tuh tidak layak untuk mendapatkan subsidi, Romo. Dan banyak juga yang memang kehidupannya benar susah tapi nggak dapat itu, Romo. Oke, Mbak Emi dapat subsidi kuota nggak sih? Dulu pernah, Romo. Sekarang udah nggak, Romo, semenjak masuk semester. Padahal kamu nggak terlalu miskin juga ya? Puji Tuhan cukup, Romo. Oke. Oke, tunawisma ya. Tunawisma adalah satu kelompok yang kurang mendapatkan perhatian menurut Mbak Emi Kirsan ya. Ada salah satu spiritualis Amerika namanya Henry Nouwen. Dia pernah menulis sesuatu yang sangat menarik ya. Dan, nama lengkapnya Henry J.M. Nouwen ya. Kita ini adalah orang-orang yang mencari rumah. Dan seperti yang dikatakan oleh Mbak Emi Kirsan, tidak sedikit dari kita, kata Henry Nouwen ya, ternyata penyandang tunawisma. Ya. Jadi ternyata di dunia kita ini selain tunawisma yang bisa kita lihat ya, sebenarnya ada banyak orang yang mencari rumah dalam hidup mereka dan belum ketemu ya. Dan maka dalam hari tentu kemudian ya Henry Nouwen bicara tentang ternyata tidak sedikit loh dari kita yang tunawisma sebenarnya mencari rumah ya. Barangkali tidak rumah dalam arti fisik, tetapi rumah dalam arti yang lebih afektif ya, seperti kata Mbak Emi tadi ya. Ternyata hidup tanpa ayang itu berat sekali ya. Kamu bayangkan Mbak Emi ya, saya sudah hidup tanpa ayang berapa puluh tahun ya. Kamu bisa merasakan penderitaanku Mbak setiap hari. Oke, Mbak Emi, silakan Mbak Emi tunjuk salah satu temanmu, Mbak Emi. Siapapun yang ada di sini yang mungkin merindukan ayang dalam hidupnya, perhatikan dalam hidupnya. Siapa ya, Romo ya? Mungkin Haris, Romo ya, Haris. Oke, Haris, Haris mau perintah, Romo. Oke, silakan. Disebut lagi namanya Mbak Emi. Mungkin dia butuh perhatian dari kamu. Ganti ya, Romo ya? Ya, ganti boleh. Cindy Francisca aja, Romo. Cindy Francisca. Halo, Mbak Cindy. Iya, Romo. Halo, kamu di mana, Mbak? Di kos, Romo. Iya, maksudnya kameranya, Mbak. Oh iya. Oke, ya biar saya lebih memperhatikan kamu, Mbak Cindy ya. Oke, Mbak Cindy, kira-kira menurut kamu ya, orang-orang yang kurang terperhatikan, ya, kalau Mbak Emi tadi itu bilang ini ya, orang-orang tunawisma, selain itu ada nggak sih Mbak kelompok orang lain yang menurut kamu menjadi sampah dalam masyarakat ya, tidak tersisihkan dalam masyarakat tapi kayak dibuang gitu dari masyarakat? Sudah pasti ada orang-orang yang tersisihkan, terbuang, justru ya seperti misalnya narkoba. Orang-orang yang terkena narkoba itu cenderung mereka itu punya masalah pribadi yang bahkan mereka nggak bisa selesaikan, tapi di saat mereka narkoba justru malah dijauhi gitu, diasingkan, bahkan orang narapidana juga kayak gitu.
Oke, kita pilih satu aja ya, narkoba. Punya teman nggak sih Mbak yang mungkin terkena narkoba ya, dan kamu merasa hidup dia itu diasingkan dari masyarakat? Kalau teman dekat banget enggak Romo, tapi kalau kenalan, sekedar kenal ada. Oke, seberapa desperate sih hidup dia? Apakah ketika dia masih menyandang narkoba, atau dia sudah mengalami mungkin bahkan di penjara karena narkoba gitu? Seberapa depresi mungkin karena aku tidak terlalu mengetahuinya, hanya tahu oh dia masuk ini karena narkoba. Tapi aku melihat ya sungguh-sungguh kayak keluarganya bahkan juga dijauhi oleh masyarakat setempat gitu. Oke ya, ini juga salah satu teman-teman dari efek ekonomi pengucilan ya. Nah, nanti dalam buku yang lain Paus Fransiskus akan bicara tentang ekonomi yang inklusif. Bahwa ekonomi itu perlu inklusif ya, sementara ekonomi yang eksklusif itu merusak ya. Di dunia ketiga, ekonomi yang eksklusif itu ya seperti dikatakan oleh Mbak Cindy ya, salah satunya adalah biasanya transaksi narkoba itu tinggi. Dan jangan dikira ya, teman-teman, buat kalian yang ada di Jogja, Jogja itu salah satu pasar yang paling laris untuk narkoba. Jadi ya nanti Suster Tere, Suster Liska, Suster Serliana ya, selain bulan ke kafe ya, kadang-kadang bulan agak malam sedikit Suster ya. Nanti misalnya ya dolan ke mana ya? Nah, mungkin kita tanya Rengga aja biar saya nggak sok tahu ya. Kira-kira Rengga kota-kota yang bagian-bagian kota Jogja yang mungkin menampakkan sisi lain pada waktu malam yang para suster ini mungkin perlu berkunjung kemana ya, Rengga ya? Ini tidak mengandaikan Rengga pernah ke situ ya, teman-teman, tapi Rengga punya pengetahuan tentang tempat itu ya. Ini tidak sedang menuduh Rengga. Tapi menurut kamu ya, kalau kita perlu immerse ya, kita perlu melakukan immersion, tidak hanya kalau kalian di kelas religiositas ya, immersion ke komunitas-komunitas agama lain, tetapi juga ke immerse ke dunia yang barangkali tidak selalu bisa kita lihat ya. Pada waktu Jogja itu terang benderang ya. Tetapi Jogja berikut persoalannya itu akan lebih kelihatan kalau melihatnya pada waktu setelah malam ya. Kira-kira mana tempat Rengga yang Rengga rekomendasikan untuk para suster ya? Saya nggak pernah keluar, tapi kata teman-teman sih ada di Sarkem. Oke ya. Teman-teman, Sarkem adalah pasar kembang ya. Pasar kembang. Ya. Isinya tidak bunga-bunga ya para suster. Kalau bunga-bunga itu Ahmad Jasuli ya, depan kampus kita ya. Itu betul-betul toko bunga ya. Kalau di Sarkem itu yang ada adalah kupu-kupu ya, bukan bunganya ya. Dan kupu-kupunya itu kebanyakan munculnya waktu malam ya. Maka ada kupu-kupu malam ya. Kalau suster pengen lihat sesuatu yang lain ya, yang membuat pandangan kita tentang Jogja itu menjadi tambah lengkap, Suster Juwita ya. Boleh pakai kacamata hitam ya, malam-malam ya, jalan-jalan ke Sarkem ya. Dengan para suster lain ya. Dipastikan kalian terikat satu sama lain sehingga tidak ada yang lepas di situ ya. Tidak ada yang tersesat dan nggak menemukan jalan pulang. Ya. Oke, mengapa sih baik Rengga para suster itu tur ke situ? Mau kompletorium ya di sana ya.
Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Ya. Mengapa sih Rengga? Baik juga ya. Para suster itu immerse ke situ, Rengga. Karena di sana banyak singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Oke. Ada singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya ya. Ya, mereka ramah-ramah loh. Mampir, Mas. Gitu ya. Oke, Nicholas Abimanyu. Yuk, Nicholas. Economics of Inclusion. Halo, Romo. Oke, yuk, Nicholas, silahkan. Kira-kira tempat mana lagi di mana kita bisa melihat bahwa sebagian masyarakat kita itu tidak hanya tersisih, tetapi terbuang. Jadi nanti Rengga, mungkin kalau kamu pernah wawancara dengan mereka, kita akan kaget ya. Beragamnya lokasi mereka. Dan kebanyakan itu berada di lokasi-lokasi yang kemiskinan itu berada. Maka Pasar Kembang itu menjadi, kita sebut ya, mungkin perhentian terakhir mereka. Dan bahkan kalau nanti mereka tidak laku lagi di Sarkem ya, mereka akan ke tempat yang tidak jauh dari Sarkem ya. Yaitu di mana, Renda? Ya, nanti mereka akan ke sini ya. Di dekat stasiun para suster, kalau malam-malam ada banyak aktivitas di situ. Ini seringkali menjadi perhentian paling akhir dari mereka. Mereka yang usianya sudah setengah baya, mereka ada di situ ya. Mereka yang apa ya, kita sebut aja transseksual ya, para bencong itu juga ada di situ. Mereka yang betul-betul apa ya, dianggap sampah ya. Mereka keluarnya waktu malam. Ya. Para suster bisa lihat-lihat ya. Mungkin ngajak Rengga ya, biar ada cowoknya. Gitu. Wah, ini informasi baru buat Rengga ya. Jadi kalau lewat situ, Rengga, nanti akan ada banyak sepeda motor ya, ratusan sepeda motor. Nah, disitulah terjadi aktivitas. Orang-orang yang secara sosial tidak hanya tersisih, tetapi seringkali terbuang ya. Ya. Oke ya. Setelah ini Rengga akan naik sepeda ya, langsung ke sana ya. Boleh survei-survei ya, Rengga ya. Nah, mungkin ajak teman ya, jangan sendirian. Oke, dan tentu nanti di situ ya, selain ada prostitusi juga ada premanisme ya. Premanisme juga salah satu ya, teman-teman. Orang-orang yang sebenarnya secara sosial tersingkir atau tersisih. Oke, Abimanyu, gimana kamu? Ya, Romo. Yuk, oh ya, yuk langsung. Siapa? Nicholas, yang menurut kamu adalah kelompok yang menurut kamu tersisih dan bahkan terbuang dari masyarakat kita. Mereka menjadi sampah dalam masyarakat. Halo? Ya. Kaum LGBT, Romo? LGBT. Wah. Sejak kapan sih Abimanyu punya perhatian pada kelompok LGBT? Sejak kemarin, Romo. Sejak kemarin? Kemarin ada apa ya? Kemarin ketemu kaum LGBT, Romo. Oke, kemarin ketemu kaum LGBT di mana? Di Solo. Oh, di Solo. Kamu ketemunya di mana ya? Kalau itu waktu itu aku sama omku apa kemarin tuh lagi beli makan kan. Nah itu mereka tuh godain kami, Romo. Kami risih akhirnya kabur, Romo. Oke ya. Apa sih yang kamu lihat pada kaum LGBT yang godain kamu ya?
Apalagi kalau kamu ngasih uang tips ya di lampu merah ya, agak banyak gitu biasanya kita langsung dicomot ya oleh para transseksual itu ya. Wah, masnya udah ganteng, murah hati lagi ya. Gimana, Nicholas? Apa sih yang kamu lihat dalam kelompok LGBT itu? Mungkin mereka tuh butuh perhatian khusus secara rohani, Rum. Oke. Sudah ada loh teman-teman, Universitas Kristen Duta Wacana itu mengadakan persekutuan doa untuk para LGBT ya. Nah, saya nunggu kapan nih pendikat ya dengan Fakultas Teologi Kepausan Beda Bakti ya menemani LGBT yang Kristen. Banyak loh teman-teman. Yang LGBT Kristen itu nggak dikit ya. Di Jakarta sudah ada ya teman-teman pelayanan persekutuan doa bersama untuk para LGBT. Kita kalah ya dengan UKDW. UKDW itu sudah ada pertemuan berkala ya persekutuan doa dengan teman-teman waria. Ya, di Jogja itu ada Ikatan Waria Yogyakarta, ya, IWAYU, ya. Ada pesantren waria, dan ada beberapa komunitas waria yang biasanya mangkal di Sagan, di Jalan Solo, dan di Prambanan itu saya kenal ya, karena saya pernah berkunjung ke komunitas waria juga ya, ke pesantren untuk ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih Nicholas. Ya. Ini juga adalah salah satu kelompok yang tersingkirkan. Oke, teman-teman, kita coba lihat dulu ya di teks. Bahwa ada kelompok-kelompok yang secara ekonomi itu terkucilkan ya. Dan yang lebih parah sebenarnya di dalam masyarakat kita adalah ada fenomena globalisasi, ketidakpedulian. Jadi ketidakpedulian itu tidak hanya 1-2 orang, tetapi menjadi sebuah fenomena yang semakin mengglobal. Jadi tidak hanya di tempat-tempat tertentu, tapi di dunia kita, mereka yang miskin, apalagi mereka yang dianggap sampah dalam masyarakat itu benar-benar tidak punya tempat. Ya. Lalu yang kedua adalah, dan kita seringkali melihat mereka sebagai tontonan. Ya. Kadang-kadang kita kelewatan ya, meminta mereka misalnya LGBT ya, untuk lucu-lucuan ya, kemudian kita kasih uang ya. Itu sebenarnya bentuk dari globalisasi ketidakpedulian ya. Ketika kita menempatkan seseorang itu sebagai tontonan. Ya. Saya pernah punya pengalaman di Bandung ya. Itu tidak sedikit ada pengemis ya. Lalu waktu itu saya lagi seneng-senengnya fotografi ya. Punya kamera yang telenya jauh, lalu saya memberikan uang yang lumayan banyak ya kepada salah satu pengemis perempuan, dan kemudian saya tidak tahu ya waktu itu, tapi saya kemudian mau memotret perempuan itu ya, dan dia marah sekali. Barangkali kemarahannya karena saya menjadikan dia tontonan ya, meskipun itu cuman di kamera saya dan saya tidak akan mempublikasikan ya, tapi buat mereka itu pun sudah sesuatu yang tidak bisa mereka terima ya. Lalu yang kedua, berhala baru adalah uang. Ya. Oke, sekarang kita ngobrol sesuatu yang terkait dengan itu ya, adalah sejak kapan sih teman-teman, orang tidak hanya bicara tentang good looking, tapi juga good rekening. Oke, kita cari Mbak Angela Giandela. Iya, Romo. Oke, Mbak Angela Giandela. Pernah dengar good rekening, Mbak? Pernah, Romo. Itu artinya apa sih, Mbak? Kameramu mana ya, Mbak? Saya dengar tuh kan dari Romo itu sering bilang good rekening.
menurut saya artinya itu ya memiliki dana gitu. Memiliki dana. Kalau cowok good looking cukup nggak sih Mbak buat kamu? Enggak. Oke, padahal saya ya tipe-tipe good looking tapi good rekeningnya tidak ya. Mengapa tidak, Mbak? Kenapa ya? Karena nggak cuma butuh good looking aja, Romo. Oke, kamu lebih memenangkan good looking atau good rekening sih? Good attitude. Ini nggak jawab pertanyaan. Ya kalau bisa itu ya semuanya sih Romo. Tapi kalau bisa milih tuh good apa ya? Boleh deh good rekening, tapi ya harus ada bonusnya juga, good attitude sama good looking. Nggak bisa milih, Romo. Misalnya Mas Rengganata, ini kan good looking ya, tapi belum good rekening ya. Saya ini om-om ya, mungkin tidak terlalu good looking, tapi lebih good rekening daripada Rengganata ya. Kira-kira kamu lebih milih saya atau Mas Rengga? Waduh. Milih siapa ya? Ini Mas Rengga sudah sisiran loh. Demi dipilih loh, Mbak Angela. Milih ayang saya, Romo. Oke. Nah, Mbak Angela, kalau kamu kemudian mendapatkan komentar ya, sekarang perempuan itu materialis semua. Materialistis semua. Dan cowok-cowok kayak kami itu menderita karena kehadiran cewek-cewek materialistis. Yang dilihat cuman good rekening ya. Attitude, apalagi good looking itu nggak penting ya. Good looking itu kalah dengan yang good rekening. Gimana tuh Mbak? Oke, kalau saya sendiri sih ya karena itu hidup itu nggak bisa kalau cuma good looking aja. Ya apa ya? Ya kalau good looking kalau nggak bisa kerja itu percuma, Romo. Oke, dan tidak cuma kerja ya, tapi kerjaannya bagus ya. Iya. Oke, kalau sekarang nih Mbak, kamu kan masih di Pendikat ya. Kamu kos di mana sih Mbak sekarang? Sekarang saya di rumah di Gunung Kidul. Oh di Gunung Kidul, ya udah. Kita andaikan ya Mbak Angela, kamu akan dijemput seseorang ya. Kamu milih dijemput pakai Vespa atau pakai Ninja, Mbak? Pakai Vespa, Romo. Kalau Ninja nggak enak. Yang punya Vespa itu Rengga ya? Satu-satunya yang punya Vespa ya. Mengapa Vespa, Mbak? Kamu pilih Gunung Kidul itu rutenya ekstrim loh. Naik Vespa itu berisiko sekali loh, Mbak. Oh, nggak apa-apa, Romo. Karena lebih enak bonceng Vespa, Romo. Kalau Ninja itu nggak apa? Ya tergantung itunya, Romo, tergantung tipenya Vespanya. Tapi kalau Ninja itu susah boncengnya. Oke, dan ini yang saya senang ya dari para pengendara Vespa ya. Meskipun Vespanya butut ya, edisi lama, tapi keberaniannya untuk menggoncengkan itu loh ya. Itu yang selalu saya apresiasi ya. PD-nya itu loh ya. Oke, Mbak Angela, terima kasih atas sharingnya. Nah, kita sekarang cari cowok dong. Mbak Angela pilih salah satu cowok dong di kelas ini. Waduh, siapa ya? Yang mungkin nggak perlu good looking Mbak Angela, tapi good rekening lah.
Oke, buat siapa ya Good Reckoning? Harap segera hubungi saya. Siapa Usia ya? tidak masalah. Oke. Siapa ya? Siapa mah? Ini kok cewek semua diri. Oh, siapa ya? Chandra, Romo. Oke, Chandra. Chandra? Paskalis Vandika, Chandra. Ya, Romo. Oke, Paskalis. Gimana, Kak? Bentar, Romo. Ya. Oke, Paskalis. Ya. Bagaimana, Romo? Yo, berat nggak sih jadi cowok zaman sekarang? Kalau dibilang berat ya enggak sih, Romo. Sebenarnya kan ya bukan takdir sih. Menjadi cowok itu sebuah tanggung jawab. Menjadi cewek juga menjadi sebuah tanggung jawab. Jadi apapun halnya, apapun permasalahannya, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti tidak akan menjadi sebuah beban. Oke, menjadi cowok dan memiliki good rekening itu beban nggak sih buat kamu? Good rekening, Romo? Wah, bukan beban, Romo. Soalnya saya nggak pernah ngalamin. Sekarang good rekeningnya banyak, tapi itu uangnya uang buat SKS. Oke, kamu sendiri melihat para cewek juga yang ada di kelas ini, kamu merasa cewek-cewek sekarang tuh lebih materialistis nggak sih? Nah, ini terutama buat cowok terasa kalau malam minggu sih. Kalau menurut saya enggak sih, Romo. Tergantung ceweknya mana, itu aja. Oke. Tapi punya uang sekarang ini jadi kebutuhan banget sih nggak buat kamu? Kalau bagi saya enggak sih, Romo. Yang menjadi kebutuhan banget itu ya intinya kalau kita seneng pasti juga senang. Jalan-jalan, ibaratnya jalan-jalan juga nggak harus pakai uang. Jalan-jalan cukup pakai kaki juga aja udah cukup. Wah, ini Paskalis bisa diajak hidup menderita ya. Para cewek yang mau mulai perkawinan betul-betul dari nol dan bahkan minus ya. Chandra ini bisa dijadikan pilihan ya. Ini dia, kita nggak perlu naik Grab ya, kita jalan kaki aja ya ke Malioboro Mall ya. Kita ke Amplas juga ngapain kita naik mobil ya, kita jalan kaki aja deh. Oke, Paskalis, terima kasih atas sharingnya. Teman-teman, meskipun jawaban kalian itu sangat positif di dalam melihat uang, tetapi di dunia kita ternyata seringkali ya sikap terhadap uang itu sudah pada tingkat ekstrim ya. Bahkan misalnya ya manusia direduksi pada salah satu dari kebutuhannya, yaitu konsumsi dan bahkan kemampuan untuk mengkonsumsi ya. Maka nanti kalian boleh ya setelah ini lihat-lihat IG teman kamu ya. Siapa yang paling sering posting makan di tempat yang mahal? Ada nggak sih teman-teman kamu yang senang banget ya posting-posting ya? Tentu juga kita melihat ada praktik korupsi ya, lalu praktik penggelapan pajak. Ini adalah sisi yang tersembunyi ya, ketika uang itu sudah didewakan. Dan seringkali, terutama kalian yang punya perhatian pada isu ekologi, lalu ada ciptaan-ciptaan lain yang dikorbankan. Seringkali menjadi tidak berdaya ya, karena uang itu menjadi Tuhan pada ekonomi sekarang ini ya. Jadi ada banyak lingkungan hidup yang dikorbankan. Lalu juga yang disebut sebagai berhala baru adalah sistem finansial yang tidak melayani. Oke, kita baca aja. Silahkan. Paskalis, silahkan dibaca Paskalis yang nomor 57.
Di balik sikap ini tersembunyi, silakan Paskalis. Di balik sikap ini tersembunyi penolakan terhadap etika dan penolakan terhadap Allah. Etika telah dipandang dengan ejekan sinis tertentu. Etika dianggap kontraproduktif, terlalu manusiawi karena membuat uang dan kekuasaan menjadi relatif. Etika dirasa sebagai ancaman karena mengutuk, memanipulasi, dan degradasi pribadi manusia. Sesungguhnya etika mengarah kepada Allah yang meminta tanggapan berkomitmen yang ada di luar kategori-kategori pasar. Manakala pasar dimutlakkan, Allah hanya bisa dianggap tak terkuasai, tak bisa diatur, bahkan berbahaya. Oke, lalu yang stabilo lagi. Ini yang dikatakan di dalam tidak berbagi kekayaan. Tidak berbagi kekayaan dengan kaum papa dan tidak berbagi kekayaan dengan kaum bapa adalah mencuri dari mereka dan mengambil mata pencarian mereka. Oke, kita akan berhenti pada kalimat itu ya. Tidak berbagi kekayaan dengan kaum papa adalah mencuri dari mereka dan mengambil mata pencaharian mereka. Oke, Paskalis, kamu boleh nunjuk salah satu teman kamu. Elizabeth Nadia Romo. Oke, Elizabeth Nadia. Tidak berbagi kekayaan dengan kaum papa adalah mencuri dari mereka dan mengambil mata pencaharian mereka. Setuju? Tidak setuju? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya apa? Elizabeth Nadia. Sebentar Romo, audio saya sedang bermasalah Romo, sebentar. Oke, tapi kok suara kamu kedengeran? Suara Romo yang kecil. Oke. Tidak berbagi kekayaan dengan kaum papa adalah mencuri dari mereka dan mengambil mata pencaharian mereka. Ya Romo sudah. Oke. Setuju atau tidak dengan pertanyaan ini, Mbak Nadia? Sama, nanti akan ada pernyataan lain dari Paus Fransiskus, yaitu kalau kita membuang-buang makanan dari meja makan, kita merampok makanan yang harusnya dikonsumsi oleh kaum miskin. Kalau saya setuju, Romo. Oke, mengapa setuju, Mbak Elizabeth Nadia? Menurut saya itu berbagi adalah sebuah apa ya, Romo? Bukan kewajiban sih, Romo, tapi lebih ke rasa empati kita gitu. Oke, berbagi tidak hanya kewajiban, melainkan mungkin dalam bahasa moral keutamaan ya, atau bahkan spiritualitas. Oke, silakan dilanjutkan. Mbak Elizabeth Nadia. Iya, Romo. Itu, Romo. Ya, setuju itu, Romo. Setuju sama pernyataan tadi. Oke, kalau Mbak Nadia ketemu sebagian umat yang well off ya, secara ekonomi itu mapan. Ini maksud Paus Fransiskus apa nih? Saya tuh orang kaya tersinggung loh dengan pertanyaan. Gimana tuh Mbak Elizabeth Nadia? Iya, menurut saya Mbak Nadia nggak suka ya sama kami orang kaya? Bukan seperti itu, Romo. Kan berbagi pada orang miskin itu kan juga ya itu Romo, bentuk keterlibatan kita, Romo, terhadap keprihatinan kita terhadap orang miskin.
Oke, sekarang ini ya Mbak Nadia ya. Di tempat kita kan ada banyak Crazy Rich ya. Jogja, Glodok, Surabaya. Kamu seneng nggak sih dengan fenomena Crazy Rich yang ada di negara kita belakangan ini ya? Kalau Crazy Rich itu Nah, setuju kalau misalnya berbaginya itu tidak diumbar, tidak dibagi apa? Dibuat konten gitu loh. Tapi berbagi itu nggak suka dibuat konten berbagi itu. Ya berdasarnya kan kayak pamer. Oh saya ini orang kaya, ini saya berbagi kepada orang miskin gitu. Orang-orang biar tahu kalau saya itu baik hati gitu. Kayak begitu. Oke, tapi jadi Crazy Rich nggak apa-apa ya? Iya tidak apa-apa. Memberi itu tidak harus menunjukkan itu, Romo. Kayak apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh lihat gitu, Romo. Menurut saya. Ini saya kasih contoh ya, Mbak Elizabeth Nadia ya. Kalau Mas atau Mbak Crazy Rich ya, saking kayanya ya, misalnya ya, ngajak dinner Mbak Nadia ya, karena dapat rekomendasi dari Romo Andalas ya. Nah, jadi saya kenal salah satu Crazy Rich Jogja ya, dan ngajak Mbak Elizabeth Nadia untuk dinner ya. Dan menurut Mbak atau Masnya ini, kita nggak mahal-mahal Kak Romo. Saya cuma mau ngajak Mbak Elizabeth Nadia itu dinner. Cuma 150 juta ya untuk dinner kita. Kira-kira gimana tuh Mbak? Berlebihan atau normal sih enggak? Kalau menurut saya berlebihan, Romo. Karena saya berlebihan. Dia Crazy Rich loh. Rich-nya tidak sembarangan loh, tidak biasa-biasa aja. Kamu kira-kira akan datang nggak kalau diundang dinner? Cuma 150 juta ya untuk kalian berdua. Yang membuat hati Mbak Nadia itu nyaman atau tidak nyaman sih Mbak? Kalau saya tidak mau, Romo. Kok tidak mau? Padahal kamu saya rekomendasikan loh. Karena Mbak Nadia itu pernah loh omong di kelas pengantar kitab suci Ibrani. Dan saya teringat sekali pernyataannya Mbak Nadia itu. Maka ketika ada Crazy Rich Jogja menawarkan dinner, yang tak ingat itu cuma Mbak Nadia. Yang lain itu tak lupain. Jangan nangis, Mbak. Enggak nangis. Daripada buat dinner semalam 150 juta, mending uangnya buat yang lain yang lebih berguna. Kalau menurut saya ya, Romo. Oke ya. Itu teman-teman, salah satunya nanti adalah seringkali, dan ini yang dikatakan oleh Paus Benediktus ya, kekayaan yang tak terkira. Apalagi yang kemudian ini ya, digunakan secara kurang, bahkan tidak bertanggung jawab, merupakan dosa baru ya di dalam gereja. Dan ini kayaknya gampang ya teman-teman. Dan ini juga yang dialami ya nanti di salah satu nabi, di mana terjadi kemakmuran ya, dan orang lalu secara religius ternyata mengalami kemunduran juga ya, karena kemudian apa ya, dicoba dibungkus ya cara hidup itu. Saya mungkin nggak sampai level Crazy Rich ya, tapi ketika saya di Amerika itu lumayan shock juga ya, ketika hari-hari pertama tinggal di Amerika dan mendengarkan ya di antara para romo Amerika itu berbicara tentang makanan, pergi ke restoran gitu ya. Dan saya masih ingat ya ada seorang romo itu kira-kira berapa sih yang bisa kita alokasikan untuk makan gitu. Dan dia bilang salah satu romo itu dengan sangat nyaman bilang ya,
Kayaknya kalau kita makan satu orang $300 itu kayaknya enak sih, ya. Kita bisa pesan satu steak, ya. Kita bisa minum enak dan seterusnya. Dan langsung ya kepala saya itu mengkonversi ya $300 kalau dikalikan 15.000 jadi berapa ya? 4,5 juta ya. Kira-kira saya bisa makan nggak itu kalau saya dinner saya 4,5 juta? Itu menimbulkan percakapan di antara kami yang datang dari dunia ketiga. Tapi itu sesuatu yang nyaman sekali dibicarakan oleh teman-teman kita, romo-romo juga ya, yang dari Amerika. Waktu itu ya, ketika belum krisis ekonomi ya, pergi ke restoran India itu nggak pernah masuk di dalam kamus orang Amerika. Ya. Makan makanan Asia itu dianggap itu makanan kelas 2. Ya. Makan itu yang kalau nggak ke restoran Amerika ya sekurang-kurangnya ke restoran Italia ya atau Perancis ya. Yang kurang lebih segitu ya teman-teman. Nah ini adalah beberapa contoh ya teman-teman betapa di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang dan ini juga dikatakan dalam Laudato Si ya bahwa karena kita seringkali ya sudah terlanjur hidup di dalam kemewahan. Maka seringkali untuk menjadi sederhana, untuk menjadi apalagi ya, mengurangi hidup kita yang berkelimpahan itu bukan sesuatu yang baik. Kita jalan-jalan ke Vienna untuk melihat suasana Advent di sana. Dan tentu pertanyaannya adalah gerakan kenabian pada zaman now ini kira-kira mengambil bentuk apa ya? Ketika gereja berada di tengah-tengah masyarakat yang mengalami perubahan budaya yang sangat cepat dan ternyata budaya-budaya zaman now ya memiliki berhala-berhalanya juga.
Oke, rekan-rekan, itu tadi adalah beberapa tantangan, terutama kalau kita mau berbicara tentang panggilan kenabian pada zaman now ya. Dari saya mau bicara yang terakhir soal ketidaksetaraan juga ya. Ketidaksetaraan ini menjadi isu yang perlu kita angkat ya, terutama terkait dengan kelompok-kelompok yang seringkali sekarang ini ya menjadi kelompok-kelompok yang rentan ya. Apakah itu perempuan ya, anak, lalu kelompok LGBT ya. Dan kelompok rentan lainnya. Karena tanpa adanya keadilan gender ya, kelompok-kelompok ini tidak hanya tersisih, tetapi mereka seringkali nanti juga menjadi kelompok yang disampahkan ya di dalam masyarakat kita. Dan tadi sudah dikatakan soal globalisasi ketidakpedulian sebagai salah satu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ada globalization of indifference ya, atau bahkan apati ya. Dan barangkali kalian kurang menyadarinya, tapi pelan-pelan ya teman-teman, para nabi yang kita pelajari pada hari ini, beberapa dari mereka itu sangat memiliki relevansi ya dan signifikansi untuk kita bicarakan. Karena misalnya juga Nabi Amos, dia hidup dalam suasana ketidakadilan sosial ya, barangkali tidak se ekstrim pada zaman ini, tetapi keberadaan orang miskin itu menggelisahkan Nabi Amos, sebagaimana juga Elia ya menunjukkan kegelisahannya ketika seorang janda dari Sarfat itu sampai tidak bisa memiliki sesuatu untuk mereka makan ya. Dan dalam aktivitas makan terakhir itu kita melihat ya kerentanan hidup mereka yang miskin. Kami akan makan roti yang terakhir ini dan setelah ini kami akan mati. Nah, mudah-mudahan hal-hal ini nanti silahkan kalian membaca selanjutnya ya. Terutama ternyata kita berada dalam budaya yang semakin berubah ya, dan itu terkoneksi ya dengan keprihatinan-keprihatinan yang ada di dalam masyarakat kita. Maka silahkan teman-teman sambil kalian membaca para nabi dan juga beberapa dokumen dari Paus Fransiskus Evangelii Gaudium, kita dihantar pada tidak hanya diakonia, bahkan sampai martiria ya. Kesaksian gereja seperti apa? Yang dibutuhkan pada zaman now ya. Dan kita adalah misionaris dan bahkan kita diundang untuk menjadi nabi ya pada zaman ini dalam konteks yang barangkali lebih terbatas, tetapi suara kenabian gereja itu dibutuhkan. Dan kalau kalian membaca dokumen ini secara keseluruhan, Paus Fransiskus tetap memiliki optimisme ya dan bahkan harapan bahwa gereja masih menjadi institusi yang dipercaya.
Ini penting ya teman-teman, bahkan di tengah-tengah skandal yang dimiliki oleh gereja, kelemahan-kelemahan para klerusnya, institusi gereja itu masih dipercaya oleh masyarakat dunia. Dan kita berharap bahwa ini menjadi kesempatan ya bagi gereja untuk menyuarakan suara kenabiannya. Oke, rekan-rekan, dengan demikian kuliah kita akhiri pada siang hari ini. Silakan bagian-bagian lain bisa kalian baca secara detail ya. Minggu depan kita masih akan melanjutkan. Saya akan mengambil salah satu nabi. Saya akan ngambil siapa ya? Mungkin Yeskiel aja ya. Yang terutama menggunakan gambaran keluarga ya, untuk bicara tentang hubungan antara Allah dengan manusia, berikut ketidaksetiaan dan kesetiaan. Saya kira ini akan sangat relevan untuk zaman ini. Jadi minggu depan kita akan berbicara tentang Yeskiel, sekaligus saya akan mengunboxing ya. UTS kalian kira-kira mau ngapain ya? Ya, jangan khawatir, UTS-nya akan tidak berat ya teman-teman. Ini anunsiasinya ya. Lalu denunsiasinya adalah tapi kalian tetap perlu kerja keras. Oke, rekan-rekan, terima kasih semuanya dan selamat melanjutkan kegiatan. Buat beberapa dari kalian mungkin saya akan ketemu kalian di kampus hari ini ya. Karena saya mau nengok kampus ya. Rapat. Dan mungkin minggu depan kita akan, sebagian dari kalian akan berjumpa di kelas, karena pertemuan tatap muka kelihatannya akan mulai diinisiasi minggu depan. Ya. Jadi siap-siap, sisiran, good looking, dan jangan lupa bawa dompet agar kita lebih good rekening. Ya. Siapa tahu ya, karena di kampus kita itu ada banyak kuliner ya, meskipun kecil-kecil ya. Ya, siapa tahu ada yang ngajak makan ya, sehingga good rekening akan membuat kalian lebih berdaya dan tidak perlu beli ninja ya. Bahwa Vespa pun ternyata yang dari Wonosari mau dijemput pakai Vespa ya. Wah itu mengesankan sekali ya. Hari gini masih ada yang mau dijemput pakai Vespa. Nah itu idaman banget sih buat saya. Sehingga saya yang nggak good rekening ini merasa tidak tercampakkan ya, tidak menjadi sampah dalam masyarakat. Ya. Tidak tersisih dari mereka yang selalu pakai Kawasaki Ninja ya. Oke, teman-teman, dan buat Rensi Linda ya, tidak ada rekening ya. Ketuklah kantor saya, Sus. Saya punya, meskipun nggak punya kredit card tapi punya debit card lah ya. Lumayan ada isinya ya. Astrea juga boleh. Oh ya. Persoalannya Astrea sampai Wonosari tidak ya? Atau harus pakai dorong ya, Mbak Angela? Tapi ini teman-teman keterbukaan Mbak Angela Giandela ya. Ternyata good attitude lebih dimenangkan ya daripada good looking ya. Meskipun kayaknya ngelamar Mbak Angela, kalau sudah DP rumah kayaknya sudah menarik sih ya. Jadi good rekening juga ya Mbak Angela. Oke teman-teman, silahkan melanjutkan aktivitas kalian ya. Masih ada waktu, boleh baca-baca. Dan last but not the least ya, SIM dan KTP aja seringkali mencukupi ya. Apalagi cuman kalau mau pinjam DVD ya. KTM juga bisa ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang Romo, terima kasih. Selamat siang Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Salam sehat Romo. Salam sehat. Minggu depan Terima kasih Romo. ketemu di kelas ya untuk sebagian dari kalian. Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut dari kampus.